Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Yomahadi. Saya berasal dari kelompok 37 Freeware. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait suatu masalah yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu maraknya pinjaman online ilegal pada saat ini. Teknologi di masa kini membawa pengaruh besar bagi kehidupan, terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Saat ini, financial technology atau fintech berbasis peer-to-peer lending sedang naik daun, terutama pinjaman online karena terbukti banyak peminatnya. Siapa sih zaman sekarang yang nggak kenal pinjaman online? Pinjaman online adalah suatu inovasi di bidang teknologi, di bidang finansial atau keuangan, yang mana bertujuan untuk memberikan pinjaman secara online, dan konsumen dapat melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa bertatap muka secara langsung. Namun, inovasi dari financial teknologi ini disalahgunakan oleh beberapa oknum, yang mana mereka menciptakan situs-situs pinjaman online ilegal yang kian hari kian meresahkan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal itu terbagi menjadi faktor sosial dan juga faktor regulasi. Yang pertama itu ada faktor sosial. Faktor sosial yang menyebabkan seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online itu terbagi atas. Yang pertama itu adanya penghasilan yang tidak menentu di tengah pandemi COVID-19, sehingga seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang kedua, kelalaian masyarakat dalam mengunggah nomor induk kependudukan dan kartu keluarga di dunia maya. Yang ketiga, pengaruh kecanduan. Hal ini seperti kecanduan judi online, sehingga mereka membutuhkan dana segar dan cepat dan melirik pada pinjaman online. Yang terakhir, kearifan sosial yang bergeser, sehingga seseorang lebih memilih untuk melakukan pinjaman online daripada meminjam kepada kerabat atau saudara terdekat. Selanjutnya itu ada faktor regulasi. Faktor regulasi di sini maksudnya pinjaman online terjadi karena lemahnya sistem regulasi pemerintah terhadap financial teknologi. Dampak dari pinjaman online ilegal ini kebanyakan terjadi saat jatuh tempo waktu yang diberikan, konsumen tidak mampu membayar tagihannya. Lalu penagihan diambil alih oleh pihak ketiga, yaitu debt collector. Yang mana biasanya debt collector ini langsung mendatangi rumah konsumen berdasarkan data yang diberikan oleh konsumen dan melakukan penagihan secara paksa. Dan biasanya juga melibatkan kekerasan atau melakukan teror-meneror. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari pinjaman online ilegal. Yang pertama, cek legalitas pinjaman online. Jadi apabila kita mendapatkan tawaran dari pinjaman online, kita cek dulu apakah pinjaman online tersebut sudah terdaftar dan berizin di OJK. Yang kedua, hapus SMS tawaran pinjaman online, karena biasanya pinjaman online yang telah mendapatkan izin dari OJK tidak akan mengirimkan pesan secara langsung, baik dalam bentuk SMS ataupun WA pribadi. Yang ketiga, jaga data pribadi. Jangan sembarangan mendownload aplikasi dan juga mengunggah KTP di media sosial. Dan jangan bertransaksi keuangan dengan menggunakan WiFi umum. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, itu dengan melaporkan situs pinjaman online ilegal tersebut kepada OJK, yang nantinya akan diteruskan kepada Kominfo sehingga situs atau aplikasi pinjaman online ilegal tersebut diblokir. Yang kedua, hindari melakukan pinjaman online lain untuk menutupi utang pinjaman online sebelumnya. Yang ketiga, apabila terjadi teror dalam bentuk panggilan, segera blokir kontak tersebut dan imbau seluruh relasi untuk mengabaikannya apabila turut diteror.
Yang terakhir, apabila terjadi teror dan intimidasi, segera laporkan kepada pihak berwajib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.